Di sini saya akan membaca firman Tuhan, yaitu yang tertulis di Ibrani dengan pasalnya yang kelima. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari Bapa dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Tema yang kedua yaitu peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang telah untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikian firman Tuhan. Aku tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak ya Bapa. Aku telah selesai ya Bapa melakukan ibadah ini Bapa. Semuanya Tuhan sertai dari awal hingga akhir, dan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sebentar lagi Bapa kami akan pulang. Berkati dan sertai kami selalu ya Bapa dalam proses perjalanan kami ini. Biarlah Bapa Tuhan yang selalu menyertai hidup kami ya Bapa, dimanapun kami berada. Dan begitu juga dengan keluarga kami, dimanapun saat ini. Tuhan adalah selalu menjamah mereka, dan sekalipun ada yang dalam sakit ya Bapa terbaring, Tuhanlah yang menjamah obat, dan Tuhan berikan hikmat pada mereka ya Bapa dalam sakitnya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ya Bapa lagu pujian dan firman yang kami beritakan ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan ya Bapa. Amin.